Pemirsa, pemerintah berkomitmen untuk ikut berpartisipasi dalam program Net Zero Emission yang digagas PBB. Komitmen soal lingkungan hidup juga ditunjukkan pemerintah saat menggagas program ketahanan pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Dan berikut petikan wawancara khusus reporter TV One Nurul Larasati dengan utusan khusus Presiden, Ketua Delegasi Indonesia di KTT Perubahan Iklim Hashim Joyo Hadikusumo. Saya bersama utusan khusus Presiden Prabowo Subianto dalam KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP29 Baku, Azerbaijan, Ketua Delegasi Republik Indonesia Bapak Hashim S. Joyo Hadikusumo. Bapak Hashim, terima kasih atas kesempatan wawancara dengan TV One. Terima kasih. Bapak bisa memberikan penjelasan mengenai kaitan antara ketahanan pangan dan komitmen Indonesia untuk lingkungan? Ya. Saya begini, karena pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah Pak Joko Widodo, ada program ketahanan pangan. Kenapa? Karena ternyata sejak ada beberapa masalah besar, yang pertama COVID-19, kedua perang di Ukraina, ternyata posisi Indonesia agak rentan akan hal pangan. COVID, perang Ukraina sudah memperlihatkan rentannya supply chain, ya, atau rangkaian pasok akan hal makanan atau pangan. Maka Pak Prabowo waktu itu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekarang berkomitmen untuk melanjutkan program ketahanan pangan dalam hal namanya kawasan pangan atau food estate. Nah, food estate ini akan meliputi beberapa lahan yang akan nanti dipakai untuk sawah, untuk padi, kemudian untuk cassava, ya, singkong, jagung, dan sebagainya. Ini tujuannya adalah nanti Indonesia, kalau nanti ada masalah atau krisis atau perang di mancanegara, Indonesia bisa bertahan pasok pangan untuk rakyat kita sendiri. Kita berdikari atau kita swasembada pangan. Itu tujuannya Pak Jokowi, tujuannya Pak Prabowo. Nah, apakah ada masalah dengan lingkungan hidup? Ada. Ada dalam arti ada kritik-kritik oleh segelintir manusia yang tergabung dalam LSM yang menyerang kita soal deforestasi, ya. Nah, deforestasi ini sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya, karena yang mau ditanam adalah, kalau tidak salah, 60% lahannya itu terdiri dari namanya savana. Itu alang-alang, itu ada shrubland, semak belukar dan sebagainya. Ya, sisanya adalah hutan-hutan. Nah, ini pemerintah Pak Prabowo ingin melakukan program reboisasi atau reforestasi, dalam arti ada kurang lebih 12 juta hektar yang dinilai hutan rusak. Hutan rusak dari apa? Dari kebakaran tahun 82, kebakaran tahun 97, kebakaran hutan maksud saya, ya. Kebakaran lahan gambut tahun 2016. Ini semuanya menyebabkan lahan-lahan kita, ada hutan kita yang terbakar. Nah, ini yang mau kita rehabilitasi atau kita mau reboisasi, kita mau tanam kembali secara tumpang sari. Berarti apa? Kita akan menanam bisa ratusan juta jenis tanaman, jenis pohon dan sebagainya, ya, termasuk pohon-pohon buah-buahan. Ini nanti akan menciptakan suatu habitat yang ramah lingkungan untuk satwa liar. Kita satwa liar, juga kita bisa pasok makanan untuk ini dalam rangka perhutanan sosial, ya. Ada komunitas sisi kita hutan-hutan, kita nanti bisa sediakan makan, pangan untuk komunitas itu. So saya kira konsep kita adalah konsep yang saya kira ramah lingkungan, tapi juga bisa menanggapi tantangan atau kebutuhan pangan, ya, di masa depan. Lalu mengenai
perdagangan karbon, Pak, tentang proyek tangkap simpan karbon dengan Singapura. Itu seperti apa kelanjutannya, Pak, baru? Apa maksudnya tangkap apa? Tangkap simpan karbon. Oh, proyek carbon capture. Carbon Okay. capture. Okay, dengan sorry. Saya tahu ini kan CCS ya. Carbon capture and storage. Carbon ya. capture. Yes. Baru-baru ini Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong berkunjung ke Jakarta bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Itu bagaimana kelanjutannya, Pak, mengenai proyek itu? Oke. Saya kira kita semua tahu bahwa ada beberapa perusahaan internasional, ya, ExxonMobil, BP dan lain-lain, kerjasama dengan Pertamina sudah ada konsep namanya CCS, ya, Carbon Capture and Storage. Ini berarti apa? Ada kantong-kantong ya di dalam tanah, bawah tanah ya, yang bisa menyerap atau menampung karbon dioksida ya, karbon dioksida itu yang dihasilkan untuk industri-industri yang emiten karbon ya. Nah, yang tadi ya Singapura kan banyak industri Singapura kan emisi karbonnya tinggi. Nah, di Indonesia perusahaan-perusahaan internasional kerjasama dengan Pertamina menawarkan kepada Singapura dan negara lain. Saya dengar juga Korea Selatan, Jepang dan lain-lain. Tempat ini kita ada teknologi, mereka ada teknologi, ya. Ini kita bisa menyerap. Nah, kalau tidak salah sudah ada satu perpres yang sudah mengatur atau akan mengatur perdagangan ini. Saya kira Singapura menawarkan, Indonesia juga berminat. Nanti tergantung harga, ya. Karena kalau tidak salah tahun 2030 pemerintah Singapura akan pasang tarif pajak yang cukup tinggi. Saya dengar antara 35 sampai 40 dolar, bahkan bisa 50 dolar Amerika per ton. Nah, itu di Singapura. Nah, industri-industri di Singapura harus bayar itu kalau tidak bisa cari tempat untuk menampung karbon mereka. So saya kira, saya dengar pemerintah Indonesia cukup positif, sangat positif. Dengan perpres saya kira menunjukkan bahwa kita positif. Nanti tinggal menawarkan harga berapa dan sebagainya. Lalu satu pertanyaan lagi. Ya. KTT ini adalah forum internasional dan di sini juga hadir delegasi dari Amerika Serikat. Selain delegasi dari Indonesia seperti Bapak. Baru-baru ini Amerika Serikat baru saja selesai Pilpres dan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah menyatakan rencananya untuk menarik mundur dari Perjanjian Paris. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Saya kira sebaiknya saya tidak berkomentar ya. Kita berharap semuanya jalan mulus ya. Saya kira kita tunggu deh sikap dari pemerintah baru. Mereka kan belum mengumumkan kan. Ya, lebih baik kita tunggu deh. Ya, pengumuman definitif, kebijakan definitif dari pemerintah baru. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dengan TV One. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan utusan khusus Presiden Prabowo Subianto dalam KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP29 Baku, Azerbaijan. Ketua Delegasi Republik Indonesia Bapak Hashim S. Joyo Hadikusumo. Dari Baku, Azerbaijan, Nurul Larasati, TV One mengabarkan.